Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan yang luar biasa di pagi yang indah ini. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, terlebih dahulu kita mau melakukan perenungan akan firman Tuhan sesuai dengan program balap kita sekarang sampai di kitab Ayub pasal yang ke-12 sampai yang ke-13. Kita akan melihat hanya satu ayat aja di dalam Ayub pasal 12 ayat yang ke-13. Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa kita tentunya sudah tahu bagaimana kisah seorang Ayub. Dia dikatakan di situ orang yang saleh, orang yang sangat bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi kenapa dia bisa mengalami semua persoalan pencobaan yang begitu besar? Mungkin saya secara pribadi atau Bapak Ibu sekalian, kita tidak sanggup untuk menerima semua itu. Tetapi kita melihat bahwa setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu membuat suatu tingkatan iman rohani kita bisa naik satu level jikalau kita bisa menghadapi masalah itu dengan pikiran dan semua kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, kita tidak selalu bisa memahami mengapa kita harus menghadapi berbagai cobaan hidup. Nah, ini juga yang terjadi kepada Ayub. Kita bisa tahu bahwa Ayub orang yang kaya, dia mempunyai ternak yang begitu banyak dan anak yang ganteng dan cantik-cantik, juga istri. Tetapi kenapa semua Tuhan membuat semua para ternaknya semua mati, anak-anaknya pun juga mati, dan istrinya sendiri pun menyuruh Ayub untuk menghujat Tuhan. Tetapi apa yang Ayub katakan? Aku tidak akan sekali-sekali menghujat Tuhan. Nah, lewat peristiwa ini, lewat persoalan yang Ayub alami, Ayub kembali disadarkan. Ya, kembali disadarkan. Kita lihat dari pasal yang ke-12 ini. Di sini perikop mengatakan bahwa Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Nah, Ayub begitu membesarkan hati dia ketika dia menghadapi begitu banyak masalah yang terjadi. Nah, dia menyerahkan seluruh kehidupannya, seluruh sakit penyakitnya, seluruh hartanya, seluruh anaknya yang saat itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu, kita tahu tentunya Allah mau melihat sampai di mana kita boleh bertahan menghadapi masalah itu. Apakah kita lari ke orang lain? Apakah kita lari meminta pertolongan saudara kita, meminta pertolongan orang tua? Bahkan ada yang lari sampai ke gunung-gunung untuk meminta pertolongan, meminta harta, meminta kekayaan. Nah, Bapak Ibu, kalau hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita, tentu kita menomorduakan Tuhan. Dan apa yang terjadi, pasti masalah tidak akan ada jalan keluar. Tetapi kalau kita menghadapi masalah yang mungkin bagi kita tidak sanggup lagi kita berdiri, terus dan terus andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, sebelum kita berdoa, menaikkan setiap doa-doa kita, percayalah Tuhan akan menjawab doa tepat pada waktu Tuhan. Pertanyaannya, saat ini sudahkah kita menyandarkan diri kita, berharapan kita hanya kepada Tuhan, sehingga kalau ada masalah terjadi, kita lari kepada Tuhan, bukan lari ke orang lain atau dukun atau gunung-gunung lain. Saat ini Tuhan sedang menanti engkau, setiap anak-anak Tuhan yang sedang mempunyai masalah. Mari datang kepada Tuhan dan terus andalkan Tuhan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.